风神步，就这么进天元，竟然毁我圣颜！为什么大家好像都对我？那就是天鹰小世界。门中弟子得知，每次只能进去12人。无妨，千机万变，玄幻。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-12-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Bagi Xiaoyu, Li Chen ini saatlah kampungan, bahkan dia cukup geli dengan sikapnya. Sebuah serangan pun datang yang untung saja masih bisa dihancurkan olehnya. Ini semua berasal dari pria bernama Hu Yan. Mereka berdua sama-sama berada di tingkat bumi Tapahir. Alasan ia menantang Li Chen adalah untuk membuktikan siapa di antara mereka berdua yang pantas menjadi nomor 1 di 5 puncak. Tapi pertarungan mereka langsung dihentikan oleh He Haofeng. Pasalnya sesama murid 5 puncak lebih baik mereka tidak saling bertarung. Li Chen meminta pendapatnya siapa di antara ia dengan Hu Yan yang lebih pantas menjadi nomor 1 di Tianyuan. He Haofeng baru tahu akar permasalahannya. Demi menyelesaikan masalah yang ada, maka dialah yang harus menjadi nomor 1 di Tianyuan. Alhasil pertarungan kembali terjadi dan kali ini He Haofeng lah yang menjadi targetnya. Meskipun berhadapan dengan 2 orang sekaligus, namun terlihat dia itu bisa mengimbangi kedua rekannya. Mereka begitu asik bertarung sampai-sampai lupa dengan waktu. Bahkan matahari sudah hampir terbenam. Zhou meminta untuk membiarkan mereka lewat, pasalnya hendak melakukan pendaftaran. Tapi serangan langsung saja diarahkan kepadanya. Untungnya Yunfei dengan cepat melindunginya. Li Chen penasaran siapakah dia karena bisa menghindari serangan cepatnya. Bagi Yunfei, Sekte Tianyun tidak bisa menyambut tamu dengan baik. Kesal dengan perkataannya, serangan langsung dilakukan. Tapi Yunfei dengan cepat menghindari semuanya, dan ia juga langsung memberikan serangan kepadanya. Hal itu seketika saja membuat Li Chen terkejut. Pasalnya ada yang berani merusak wajah tampannya. Li Chen pun akhirnya sadar kalau dia pasti adalah Yunfei. Berhubung dialah yang mengambil kuota di dunia kecil Tianying, maka Hu Yan dan He Haofeng saatlah penasaran akan seberapa hebat kemampuan yang dia miliki. Li Chen bahkan kembali bangkit untuk bertarung dengannya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Ye Yunfei dan mudah menghindari berbagai serangan yang mereka lakukan. Ia pun berencana untuk bermain-main dulu dengan mereka bertiga, karena sepertinya di sekte ini cuma kekuatanlah yang boleh berbicara. Setiap serangan yang Yunfei lakukan tak bisa ditahan oleh mereka. Bahkan tubuh besar He Haofeng dipaksa untuk berlutut. Sedangkan Li Chen terus menerima pukulan manja darinya yang membuat wajah tampannya itu pun mulai babak belur. Sayang sekali pertarungan ini terhentikan oleh munculnya 2 murid bernama Ling Tianyu dan juga Xiaolin. Dengan kekuatan mereka, Li Chen bersama yang lainnya pun dapat ditahan. Ling Tianyu mengingatkan kalau murid sekte tidaklah diizinkan bertarung secara pribadi. Jika perlu mereka ini akan dirinya laporkan kepada aula pengadilan. Tapi Li Chen masihlah tidak terlalu peduli. Akhirnya Xiaolin pun melepaskan mereka semua. Hu Yan dan He Haofeng memuji kemampuan yang Ye Yunfei miliki. Ling Tianyu pun meminta mereka untuk menjelaskan kepada tetua pengadilan mengenai apa yang terjadi di sini. He Haofeng meminta keringanan karena bagaimanapun mereka semua berteman. Tapi ia bisa menjadi saksi karena semua ini adalah ulah dari Li Chen. Dengan adanya saksi dan bukti, maka akan membuatnya dalam masalah besar. Li Chen tentu saja kesal dan memilih untuk pergi. Xiaolin dari puncak kayu memberikan salam kepada Ye Yunfei. Ia dengan Ling Tianyu adalah murid yang akan membawa masuk ke dalam sekte. Sebuah teratai emas pun dipanggil sebagai alat transportasi mereka. Sekte Tianyun merupakan salah satu dari 4 sekte besar di Kekaisaran Qin. Ia berdiri dari 6 puncak gunung yakni emas, kayu, air, api, dan tanah.
Puncak itu layaknya seperti bunga teratai. Jadi karena itulah para murid sering bepergian menggunakan teratai. Yunfei cukup terpukau dengan sekte Tianyun ini. Bahkan dalam perjalanan mereka bisa melihat terdapat banyak teratai dan juga burung besar yang melintas di sekte itu. Sedangkan Yunfei penasaran mengapa para murid seakan-akan sepertinya memusuhi dirinya. Ling tidak menjawab, jadi Xiaolin lah yang akan menjelaskan kepadanya. Ia meminta mereka untuk melihat di depan sana yang merupakan dunia kecil Tianying dan merupakan sebuah peninggalan kuno. Pintu itu hanya akan terbuka sekali selama 100 tahun. Hanya 12 orang saja yang bisa masuk setiap kalinya. Karena kotanya yang sedikit, banyak sekte lain yang hendak merebutnya. Untuk sekte Tianyun sendiri hanya mendapatkan 3 kota setiap kali. Semua murid sudah tahu Tetua Du memberikan 1 kota kepada Yunfei. Jadi karena itulah para murid merasa tidak senang kepadanya. Yunfei akhirnya sadar kalau baru saja bergabung dia telah menjadi musuh besar bagi semua murid Tianyun. Tetua Du bahkan malu untuk menjemputnya secara langsung. Yunfei tidaklah mempermasalahkan hal itu. Karena dalam jalan kultivasi yang kuatlah yang bisa berbicara banyak. Kota dunia kecil Tianying akan ia dapatkan dengan kemampuannya sendiri. 为什么大家好像都对我？那就是天影小世界。门中弟子得知，每次只能进去12人。无妨，门就成了整个天元派弟子的。 Youmu penasaran apakah puncak emas yang paling kuat di antara puncak lainnya. Xiaoling tidaklah membenarkan hal itu. Pada awalnya puncak air dan tanah merupakan yang terlemah. Namun di saat Li Chen bergabung ke dalam sekte, maka puncak air mendapatkan banyak keuntungan dari keluarga Li yang sangat kaya raya. Jadi setelah ia datang, puncak air langsung menjadi nomor 1 di antara 5 puncak lainnya. Mereka pun menjadi tidak heran Li Chen menjadi begitu sombong. Xiaoling ingat baru kali inilah ada yang berani menampar Li Chen. Di antara tempat indah itu ada tempat yang sangat mengerikan, yang mana itu adalah tempat terlarang di sekte Tianyun, atau dikenal juga sebagai hutan kabut 1000 hantu. Begitu menghirup asap di sana akan membahayakan nyawa mereka. Di daerah paling tinggi di sana ada sebuah menara yang tengah menahan sosok siluman. Terdapat banyak siluman jahat dan kuat dikurung di sana. Di saat Xiaoyu ketakutan, Yunfei mulai melakukan sesuatu dengan kesadarannya, di mana ia memasuki menara tersebut untuk melihat apa yang ada di dalam sana. Tapi kekuatan jiwa Yunfei langsung saja dilahap oleh sebuah serangan dari seorang gadis yang memiliki bentuk rubah. Ia sangatlah senang karena setelah 500 tahun akhirnya dia memiliki kesempatan untuk keluar. Yunfei tidak menduga kekuatan jiwa Kaisar Langitnya berhasil tertelan, yang berarti kekuatannya itu sangatlah hebat. Tapi sebelum rubah ini hendak keluar, sebuah formasi pun memberikan tekanan kepada menara. Ling meminta mereka untuk menjauhi tempat tersebut. Sebagai kekasih, Xiaolin pun memintanya untuk berhenti memasang muka masam seperti itu. Tapi ia tetap membenarkan perkataan Ling. Akhirnya mereka pun telah sampai juga di puncak emas. Di sana jugalah para murid puncak emas tinggal. Youmu dan Xiaoyu terlihat sangat senang, terlebih lagi mereka akan tinggal di sini. Sebagai murid baru, jadi perhatian langsung tertuju kepada mereka. Xiaolin akan pergi karena yang selanjutnya membantu mereka adalah Ling. Tapi terlihat kalau Ling bersama para murid lainnya mulai memperhatikan Yunfei, bahkan memintanya untuk mengeluarkan pedang. Sebab mereka yang melihat kemampuan Yunfei, karena dan begitulah mereka bisa menilai apakah ia pantas tinggal di sini atau tidak. Pasalnya mereka tidak ingin menerima tuan muda manja. Yunfei paham dan sepertinya Ling juga yang melihat apakah dia pantas untuk memasuki dunia kecil Tianying. Saat itu jugalah pertarungan langsung terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, pedang Ling sempat dipatahkan olehnya. Bahkan Yunfei juga berhasil memukul mundurnya. Berhubung Ling bisa menggunakan teknik pedang terbang juga, jadi akan Yunfei ladani dengan teknik pedang terbang juga. Melihat kemampuannya membuat Yunfei sadar kalau Ling memang pantas menjadi murid nomor 1 di puncak emas. Sedangkan Ling juga cukup terkesan kepadanya karena menguasai energi pedang. Tapi dia yakin serangan lanjutannya tidak akan bisa dia hadapi. Yunfei begitu puas dan langsung saja menahan serangan itu dengan teknik yang sama. Alhasil serangan mereka berdua saling berimbang, tapi Yunfei masihlah belum berhenti. Ia dengan cepat melakukan penyerangan lagi kepadanya.
Yunfei akan terus menekannya sampai Ling mau mengeluarkan teknik andalannya. Namun Long datang untuk bisa menghentikan pertarungan itu. Melihatnya seketika saja membuat para murid ketakutan sambil melindungi burung pipit mereka. Entah apa yang sering Long lakukan sampai-sampai membuat para murid itu trauma. Bahkan Ling juga cukup panik, pasalnya ia kemari karena ia juga ikut bertarung. Jadi tanpa basa-basi, Long langsung melakukan penyerangan kepada Yunfei. Dalam pertarungan itu, Yunfei berhasil menahan serangannya. Sedangkan serangan kembali diarahkan kepada Ling, tapi ia juga masih dapat menahannya. Kini dia dengan Yunfei pun mulai kembali beradu serangan. Padahal pertarungan itu hanya untuk mengetes kelayakan Yunfei saja. Ling mencoba untuk menenangkannya, tapi dia yang memang sangat suka bertarung tidak ingin mendengarkan perkataan mereka. Karena baginya, dengan bertarunglah mereka baru bisa berbicara. Kekuatan dan niat bertarung dirinya sangatlah luar biasa. Yunfei tahu siapa ia dan karena itulah dia akan melakukan sesuatu kepada Long. Yunfei tidak hanya bertarung dengan Long saja, tapi pertarungan ia dengan juga Lin masihlah belum selesai. Jadi karena itulah ia kembali bertarung dengan Yunfei. Berbagai serangan teruslah dirinya lakukan kepada Yunfei. Tapi semua itu harus terhenti karena Long juga hendak ikut bertarung. Dia tidaklah peduli siapa lawannya karena yang dekatlah yang akan dirinya hajar. Tapi Long kesal karena mereka terus menghindari serangannya. Alhasil dia pun menjadi sangat marah dan mengeluarkan kekuatan besar. Kini Long memiliki pergerakan cepat agar serangannya bisa dihentikan oleh mereka. Pertarungan antara tiga murid ini teruslah berlangsung sampai-sampai membuat kekacauan di mana-mana. Tidak ada yang mau mengalah di antara mereka, sampai-sampai Tetua Du datang untuk menghentikan semua itu. Dan sayang sekali episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Tetua Du telah berhasil menahan Long yang tentu membuatnya sangat marah dan ingin sekali memakan babinya. Sedangkan terdengar juga kalau ada beberapa murid yang hendak memberikan pelajaran kepada Yunfei. Ini tentu adalah Li Hichan. Tapi sepertinya dia hendak menggunakan pusaka dari puncak air dalam menjalankan rencananya. Li Hichan akan melakukan hal itu pasalnya dia ingin Yunfei mati. Kedatangan puncak air ke puncak emas merupakan sebuah masalah besar. Zhou dan juga Xiao Yu terus bertahan demi bisa melindungi tuan muda mereka. Karena bagaimanapun sekarang Yunfei tengah fokus dalam kenaikannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.